Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita saat ini masih di dalam bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena kesempatan ini adalah mungkin kesempatan yang diinginkan oleh saudara-saudara kita yang telah wafat mendahului kita. Seandainya ditawarkan kepada mereka untuk kembali menjalani bulan Ramadan di dunia ini, pasti mereka sangat berharap kembali dan memperbaiki ibadah mereka di bulan Ramadan ini. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah pagi hari ini kita niatkan duduk kita di masjid yang mulia ini adalah sebagai i'tikaf. Karena pendapat ulama dalam masalah i'tikaf ini bermacam-macam. Dan salah satu pendapat, dan mungkin ini yang terkuat, bahwa i'tikaf itu sah dengan hanya duduk seorang hamba di sebuah masjid, masjid Allah Subhanahu wa taala, yang didirikan salat Jumat di dalamnya, walaupun hanya sesaat, dengan mengisinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Abu Hafsin kunyahnya, kemudian digelari dengan gelar yang sangat luar biasa, Al-Faruq. Al-Faruq ini adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Begitu banyak para ulama menulis sirah ataupun sejarah biografi tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita mengetahui bahwa Umar adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, alaikum bisunnati wa sunnat Khulafair Rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu yang disepakati oleh para ulama. Khulafaur Rasyidin itu yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang sunnahnya tetap diikuti sepeninggal Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya yang menghidupkan kembali salat tarawih berjamaah yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Nabi SAW melaksanakan tarawih 3 malam berturut-turut, kemudian meninggalkannya karena alasannya takut diwajibkan kepada umatnya, kemudian Umar
di zaman kekhilafahannya, di zaman kepemimpinannya, melihat para sahabat sholat masing-masing di masjid, kemudian menyatukan kembali para sahabat untuk sholat berjamaah, sholat tarawih dalam satu sholat ataupun diimami dengan satu imam. Maka sunnah ini adalah masih sunnah Nabi Muhammad SAW yang dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang kita ketahui tentang keislaman ataupun sebab keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Di dalam kitab ini, Tahdzib Sirat Ibnu Hisham, ya, ringkasan Sirah Ibnu Hisham. Karena Sirah Ibnu Hisham ini kitab yang sangat besar dan panjang sekali, maka para ulama meringkasnya. Disebutkan dalam kitab ini secara ringkas bahwa ada sebuah riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling besar permusuhannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disepakati. Adapun tentang Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup, maka ini diperselisihkan. Dan para ulama menyebutkan itu adalah kabar yang palsu, yang munkar. Adapun sebelumnya memang beliau adalah musuh Islam dan sangat besar permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada satu saat Umar bin Khattab, dan ini adalah tahun ke-6 Hijriah, karena Umar bin Khattab masuk Islam itu terlambat, berbeda dengan Hamzah dan yang lainnya. Maka Umar bin Khattab masuk Islam tahun ke-6 Hijriah, berangkat dari rumahnya, membawa pedangnya, berniat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertemulah Umar bin Khattab dengan seorang lelaki ketika mendekati Darul Arqam. Maka laki-laki tersebut bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, engkau hendak pergi ke mana?" Maka Umar menjawab, "Uridu an aqtula Muhammadan." Sesungguhnya aku pergi untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini menjawab Umar, "Sungguh ini adalah sesuatu yang aneh. Engkau pergi untuk membunuh Muhammad, sedangkan adik perempuanmu, kami mengetahuinya bahwa dia telah masuk Islam." Maka mendengar kabar ini, Umar gagal fokus. Yang tadinya ingin ke Darul Arqam, maka akhirnya menyebabkan Umar pergi ke rumah adik perempuannya. Kemudian masuklah Umar ke dalam rumahnya dan cekcok adu mulut dengan adiknya dan adik iparnya, sehingga terjadilah pertengkaran dan pemukulan. Sehingga setelah itu adiknya ingin mengambil lembaran-lembaran Al-Quran, sedangkan adiknya melarang, "Sesungguhnya engkau najis wahai Umar." Maka disuruhlah dalam satu riwayat untuk berwudu. Maka dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Umar. Disitulah hati Umar terbuka, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima Islam. Maka saat itu Umar bin Khattab kembali berjalan menuju Darul Arqam, dan di dalam Darul Arqam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Hamzah. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetuk pintu Darul Arqam, maka para sahabat yang ada di dalam rumah tersebut melihat dari lubang pintu bahwa yang di luar adalah Umar. Sontak seluruh sahabat ketakutan melihat Umar bin Khattab. Maka dihadapilah oleh Hamzah. Kemudian datanglah Rasulullah SAW memegang baju Umar. "Wahai Umar, apa yang kau inginkan?"
Kemudian saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh sahabat bertakbir karena ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang sangat diharapkan keislaman Umar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka setelah itu Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alasna bil haq, alasna 'alal haq." Wahai Rasulullah, bukankah kita semua berada di jalan yang benar? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Benar wahai Umar, kita di atas jalan yang benar." Lalu Umar mengatakan, "Lalu mengapa kita masih sembunyi-sembunyi? Jika kita ada dalam kebenaran, mari kita perlihatkan kebenaran ini." Maka akhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabat dan Umar bin Khattab menyatakan keislamannya, keluar menuju Ka'bah. Dan mereka akhirnya melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Yang sebelum itu para sahabat yang lemah tidak pernah berani untuk menampakkan keislaman mereka, tidak pernah berani untuk sholat di depan Ka'bah. Maka disinilah para ulama menyebutkan gelar Al-Faruq yang disematkan ke dalam jiwa Umar ini adalah berkat keberaniannya untuk menampakkan kebenaran di depan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini memang banyak disebutkan oleh ulama sirah dan ulama hadis, tapi dipertentangan kesahihannya. Dan ada satu riwayat yang lebih sahih dari ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada di sekeliling Ka'bah, kemudian membacakan ayat-ayat dari surat Al-Haqqah ataupun membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Innahu lasahir." Sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang penyihir. Kemudian tanpa diketahui oleh Umar dan jarak mereka jauh, tidak berhadapan, tapi terdengar suara Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran. Kemudian terbetik di dalam hati Umar, "Innahu lasahir." Sesungguhnya Muhammad itu adalah seorang penyihir. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala membacakan ayat-ayat akhir surat Al-Haqqah, "Wa ma huwa biqauli syair." Maka Al-Quran itu bukan sekali-kali perkataan seorang penyihir. Kemudian mendengar lagi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, dan Umar di dalam hatinya yang menyebutkan, "Innahu lakahin." Sesungguhnya Muhammad itu adalah dukun. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW membaca, "Wa ma biqauli kahin." Dan bukanlah Al-Quran itu adalah perkataan dukun-dukun. Dari situlah Umar mulai terbuka hatinya. Karena kenapa? Ketika Umar menyebutkan Rasulullah SAW seorang penyihir dan seorang dukun, maka tiba-tiba dalam kejauhan, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti menjawab apa-apa yang di dalam hati Umar. Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mulai menyatakan keislamannya. Nah, Umar bin Khattab dengan segala kemuliaannya, salah satunya yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Seandainya ada nabi setelahku, pasti itu adalah Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang keutamaan-keutamaan yang lainnya, bahwa Umar ini adalah mulham. Pendapatnya, pikirannya, beberapa kali sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebelum Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ketika peperangan Bani Quraidah, bahwa
Bani Quraidah setelah diperangi oleh Rasulullah SAW dan para tawanannya dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW ataupun Abu Bakar dengan Umar berbeda pendapat. Umar bin Khattab menyebutkan para tawanan ini harus dibunuh seluruhnya. Kemudian sedangkan Abu Bakar berbeda dengan pendapat yang lain, dan Rasulullah SAW saat itu memilih pendapat Abu Bakar. Tapi tiba-tiba datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pendapat Umar. Maka Rasulullah SAW saat itu menangis. Karena malu. Malu apa? Malu. Ternyata Umar ini pendapatnya lebih sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau bukan malu, sedih. Rasulullah SAW sedih karena ternyata pendapat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendapat Umar bin Khattab. Kemudian pemerintahan Umar itu sampai pemerintahan Islam di zaman Umar itu pembukaan, penaklukan di mana-mana, sampai disebutkan 2/3 dunia saat itu dikuasai oleh khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bahwa ini adalah sebuah pribadi yang istimewa. Kemudian kemenangan yang sangat cemerlang yang didapatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa di situ banyak hal ataupun menjadi sebab kemenangan yang diperoleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi hukum sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Umar radhiyallahu anhu masuk Islam pernah berdoa, dan saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dalam keadaan sulit. Namun Rasulullah SAW percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa terhadap segala sesuatu, sehingga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh seorang muslim, atau tidak pernah terpikirkan oleh orang yang berakal di zaman itu, di mana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari kedua lelaki yang lebih engkau cintai, bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab, dengan lelaki yang lebih engkau cintai, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai Umar bin Khattab daripada Abu Jahal. Setelah itu maka terjadilah kisah Islamnya Umar bin Khattab yang kita ceritakan di awal kisah ini. Subhanallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah sadar bahwa ternyata yang menjadi sebab terbesar ataupun salah satu sebab terbesar kemenangan Umar, keislaman Umar, kebaikan Umar, ternyata adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kita tidak tahu, ternyata karena sebab sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang manusia kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hasilnya, efek dari doa ini masih kita rasakan sampai saat ini. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah, ataupun ketika meninggalkan Ismail alaihissalam di depan Ka'bah bersama ibunya Hajar.
Apa doa Nabi Ibrahim saat itu? Warzuq ahlahu minas samarat. Allahumma ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Kita lihat Mekkah Al-Mukarramah ataupun secara umum Saudi Al-Arabia saat ini, maka tempat yang paling aman. Kita lihat di Jazirah Arab, ya, di Irak terjadi gejolak, kemudian di Libya, di Mesir, kemudian di Yaman yang langsung bertetangga dengan Saudi Arabia, kemudian di Palestina tentu saja. Tapi Mekkah Al-Mukarramah saat ini adalah tempat yang paling aman. Ini berkat doa Nabi Ibrahim salah satunya. Kemudian warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki kepada penduduknya berupa buah-buahan. Bapak dan Ibu yang pernah umroh dan haji sudah menyaksikan secara langsung bagaimana buah-buahan yang ada di kota Mekkah, ya. Bahkan bukan buah-buahan. Saya pernah berkunjung ke sebuah pasar tradisional di salah satu sisi kota Mekkah. Subhanallah, kita melihat talas Bogor itu banyak kangkung. Bapak kalau misalnya mau masak kangkung silahkan, sampai pete di sana pun ada, jengkol ada. Subhanallah, ini adalah salah satu keberkahan doa Nabi Ibrahim. Jadi jangan tanya buah-buahan apa yang ada di sana. Toh sayur-sayuran yang tidak terpikir, ada kangkung, ada pete, ada talas, itu saja ada, apalagi sekedar buah-buahan, ya. Dan kita pernah menyaksikan langsung bahwa buah-buahan di sana lebih murah daripada di sini. Kemudian rasanya lebih manis daripada buah-buah yang ada di sini. Ini adalah keberkahan doa Nabi Ibrahim. Dan subhanallah, beginilah para nabi berdoa. Berdoa tentang apa? Yang dipinta buah-buahan. Karena kenapa? Kalau ada buah-buahan berarti makanan pokoknya ada. Coba ibu-ibu tanya, atau bapak-bapak lihat di kulkas. Kalau di kulkasnya penuh, pasti berasnya juga penuh. Jadi ini doa itu butuh kecerdasan, ya. Kalau yang diminta buah-buahan itu otomatis roti, gandum, ya, beras, itu pasti ada. Walaupun beras tidak tumbuh di Jazirah Arabia, Bapak dan Ibu yang pernah haji dan umroh, silahkan mau makan nasi di mana, di Mekah, di Madinah, dimanapun ada. Nabi Ibrahim berdoa kapan? Tidak tahu berapa abad yang lalu, tetapi kebaikannya masih kita rasakan berupa keamanan, kesejahteraan di kota Mekah. Itu benar-benar subhanallah berbeda daripada negeri-negeri yang lainnya. Oleh karena itu orang Indonesia betah tinggal di sana karena kenapa? Gampang cari uangnya. Kalau mereka bilang di sana kerjanya kerja-kerjaan, gajinya bener-beneran. Kalau di sini jawab sendiri. Nah, ini adalah salah satu efek doa yang disampaikan oleh seorang hamba yang soleh, kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manfaatnya dirasakan bukan oleh dirinya sendiri, bahkan keluarganya, manusia setelahnya, termasuk kita saat ini. Begitu pula doa Rasulullah SAW, ya Allah muliakanlah Islam dengan Abu Jahal atau Umar. Dan Umar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih kita rasakan. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud dalam beberapa riwayat menyebutkan, mazilna izzatan mundu an aslama Umar, senantiasa kami merasakan kejayaan setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, betul sekali. Kemudian Ibnu Mas'ud pun pernah berkata,
Kana Islamu Umar fatha. Sesungguhnya keislaman Umar itu adalah kemenangan. Wa hijratuhu nasran, dan hijrahnya ke Madinah adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab ketika berhijrah di saat sahabat yang lain hijrah sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab hijrah secara terang-terangan. Yang mau istrinya jadi janda, ikuti saya. Menantang musuh-musuh Islam. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, wa imaratuhu rahmatan, dan kekhilafahannya, kepemimpinan Umar itu adalah rahmat bagi kaum muslimin. Kita pernah mendengar satu riwayat bahwa seorang wanita bersama anak-anak kecil mendidihkan batu karena mereka lapar dan tidak punya makanan. Kemudian hal ini diketahui Umar, dan wanita tersebut menyalahkan Umar dan tidak mengetahui bahwa yang laki-laki yang dihadapinya adalah Umar. Umar bin Khattab tiba-tiba keluar rumah tersebut, kemudian mengambil bahan makanan dari Baitul Mal, mengangkatnya sendiri, memberikannya sendiri, menyuapi anak-anak mereka dengan tangannya sendiri. Ini benar-benar rahmat bagi kaum muslimin. Kemudian Ibnu Mas'ud pernah mengatakan juga, wa qad kunna la naqdiru an nusalli indal Ka'bah. Sungguh kami pernah mengalami satu keadaan sehingga kami tidak bisa melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Hatta aslama Umar, sampai Umar masuk Islam. Falamma aslama Umar qatala Quraisyan. Dan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka Umar melawan orang-orang Quraisy. Kemudian Umar sholat di depan Ka'bah, dan kami pun mengikuti Umar bisa sholat di depan Ka'bah. Nah, ini adalah efek dari doa Nabi Muhammad SAW, dan tidak menutup kemungkinan bahwa di antara kita, bahkan kita semua, mempunyai peluang yang sama berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik, doa yang tulus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa tersebut, kemudian terjadi perubahan yang signifikan terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan orang-orang yang akan datang setelah kita, itu anak dan cucu kita. Bapak dan Ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah mendengar di akhir-akhir surat Al-Kahfi ada percakapan antara Nabi Musa dan Khidir alaihissalam. Di kisah yang terakhir, bahwa Nabi Khidir membetulkan sebuah rumah yang reyot, yang rusak. Dia bangun kembali menjadi rumah yang kuat. Kemudian kata Musa, sesungguhnya engkau berhak mengambil upah terhadap apa yang engkau kerjakan. Kemudian Nabi Khidir akhirnya menyampaikan alasan mengapa dia memperbaiki rumah tersebut secara cuma-cuma. Ternyata ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana tahta kanzul lahuma, atau wa kana fil madinati, dan di kota tersebut ada sebuah rumah yang rusak, ya, milik siapa? Milik dua orang anak yatim. Wa kana abuhuma salihah, dan ayah dari kedua anak yatim ini termasuk orang-orang yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari Nabi Khidir ini untuk membangun kembali rumah tersebut. Karena kenapa? Di bawah rumah tersebut ada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.
dan ingin menjaga harta kekayaan ini sampai kedua anak yatim ini dewasa, sehingga apa? Nanti ketika dewasa mereka bisa menikmati harta kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayah dari dua anak yatim dalam ayat tersebut itu bukan ayah kandungnya, tapi ayah ketujuh. Jadi kakek, buyut sampai ketujuh. Karena dia termasuk orang-orang yang soleh, yang pasti orang yang soleh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan jangan lupa, kita semua saat ini memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, bisa jadi salah satu sebab terbesarnya adalah doa nenek moyang kita, doa kedua orang tua kita, doa kakek dan nenek kita, buyut kita. Kita tidak tahu. Maka efek doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika benar-benar doa ini disampaikan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, insya Allah efeknya akan dirasakan oleh orang yang banyak. Kemudian berkenaan dengan Ramadan, apa hubungan kajian kita dengan bulan Ramadan ini? Subhanallah, Ramadan ini hanya tersisa sekitar 4 hari saja, hanya 4 malam saja. Dan Ramadan ini adalah bulan saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Karena ini adalah bulan yang spesial dan ada hubungan yang sangat erat antara doa dengan ibadah saum kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menerangkan ayat-ayat saum, surat Al-Baqarah ayat 183. Ini menerangkan bahwa saum Ramadan itu adalah fardu, kutiba alaikum siyam. Bahwa perintah saum ini adalah wajib. Kemudian di ayat selanjutnya 184 ayyaman ma'dudat, menerangkan Allah Subhanahu wa taala tentang bilangan saum Ramadan. Kemudian ayat 185-nya Allah menerangkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, menerangkan keistimewaan bulan Ramadan. Nah, tiba-tiba di 186-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika para hambaku bertanya tentangku, tentang Allah, maka katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab setiap doa-doa yang dipanjatkan. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oleh karena itu, hendaklah mereka menjawab seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ini di ayat 186. Kemudian 187-nya kembali Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum-hukum tentang saum. Uhilla lakum lailatas siyam rafas ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan seksual di malam bulan Ramadan. Jadi seakan-akan 186 ini ayat yang diselipkan. Dan para ulama menyebutkan di situ ada hikmah yang banyak, ada keterkaitan antara ibadah saum dengan diijabahnya doa-doa yang melaksanakan ibadah saum tersebut. Dan ini bukan tanpa dasar, karena ada dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, salasatun aw salasun la turaddu da'watuhu. Ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Salah satunya yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian di riwayat lain, hina yuftir, ketika berbuka puasa. Oleh karena itu ini adalah kunci keterkaitan yang sangat erat. Ibadah saum ketika disandingkan dengan doa, maka hasilnya adalah ijabah dari Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kalau kita melihat hadis yang pertama atau riwayat yang pertama, as-shaimu hatta yuftir, orang yang saum sampai dia berbuka puasa. Maka kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu sholat subuh tadi sampai matahari tenggelam, ini adalah waktu ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Atau riwayat yang kedua, hina yuftir, ketika berbuka puasa. Ini menerangkan salah satu adab ketika berbuka puasa, jangan gagal fokus langsung ke makanan, gorengan dan lontong, ya. Padahal salah satu adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Walaupun kita sedang makan, tapi lisan kita dan hati kita berusaha berdoa, paling tidak astagfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih baik meminta kebaikan dunia dan akhirat semampu kita selama kita berbuka puasa. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan di dalam kitabnya bahwa as-shaimu fi lailihi wa naharihi fi ibadatin, bahwa orang yang saum, ya, maka dia di malam hari dan siang harinya dalam keadaan beribadah. Kemudian yustajabu da'watuhum au du'auhum, dan doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fin naharihi shaimus sabir, karena dia ketika siang harinya menjadi seorang yang saum, yang bersabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika malam harinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' menyebutkan berkenaan dengan hadis tadi, ya, yustahabbu, disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang saum itu untuk berdoa bi muhimmati ad-dunya wal akhirah, untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat, lahu waliman yuhib walil muslimin, bagi dirinya dan orang-orang yang dia cintai, serta apa? Serta kaum muslimin secara umum. Nah, ini adalah peluang bagi kita. Ternyata walaupun 4 hari lagi, subhanallah, selama 4 hari ini kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga adab-adabnya. Kemudian disampaikan terlebih di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, maka insya Allah jawabannya adalah ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan ayat 186 dari surat Al-Baqarah, maka Ibnu Katsir menyebutkan sababun nuzul tentang ayat ini, bahwa sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita, yaitu Allah, dia adalah dekat sehingga kita cukup berdoa dengan suara lirih, atau Allah itu jauh sehingga kita mengeraskan doa kita ketika kita berdoa?" Maka Rasulullah SAW tidak menjawab. Akhirnya turun surat Al-Baqarah ayat ke-186 yang menyebutkan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat dan bahkan dekat. Bahkan di ayat lain aqrabu min hablil warid, ya, lebih dekat daripada urat leher kita. Artinya apa? Ini menerangkan salah satu adab ketika berdoa. Maka ketika berdoa itu tidak harus berdoa dengan suara yang keras-keras. Tapi yang disunahkan adalah berdoa dalam kesendirian dengan suara lirih, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana masa kecil kita meminta sesuatu kepada kedua orang tua kita. Bukankah kita sering menangis, merengek? Nah, terhadap Allah Subhanahu wa taala harus lebih dari itu. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ijabah doa-doa yang kita panjatkan. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
terlebih di 10 malam terakhir, maka kesempatan dikabulkannya doa kita makin bertambah dengan berharap bahwa kita bertemu dengan bulan ataupun Lailatul Qadar. Kemudian di 10 malam terakhir ini kebanyakan kita mengisi malam-malamnya dengan bergadang, yaitu begadang dalam kebaikan. Sempatkan di malam-malam ini untuk berdoa kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian perhatikan adab-adab berdoa. Salah satunya adab-adab berdoa ini adalah diusahakan dalam kondisi yang suci, berwudu. Kemudian yang kedua, memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Kemudian berdoa sesuai dengan konteks nama tersebut. Ya Rahman ya Rahim irhamni. Wahai yang Zat Maha Pengasih Penyayang, sayangilah aku. Ya Razzaq, wahai Zat yang pemberi rizki, maka berikanlah aku rizki. Ya Ghafur, maka ampunilah. Ini adalah adab-adab berdoa yang sesuai. Jangan sampai berdoa misalkan, ya Allah muliakanlah Islam dan kaum muslimin, tapi dibuka dengan ya Rahman ya Rahim, yang maha lembut, yang maha pengasih penyayang, muliakanlah Islam. Ini tidak nyambung. Tapi ya Aziz, ya Qawi, wahai Zat yang kuat, ya, yang perkasa, maka muliakanlah Islam. Ini sesuai. Begitu pula ketika kita meminta ampunan, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah. Oleh karena itu salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini sesuai konteksnya. Wahai yang mengampuni manusia, memaafkan manusia, maka maafkanlah aku. Nah, ini hal-hal yang harus digali. Bisa jadi doa-doa kita belum terkabulkan karena kita salah mengutip, ya. Dan yang lebih selamat adalah berdoa dengan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian adab selanjutnya adalah membaca sholawat. Baik di awal setelah ketika kita memuji Allah kemudian bersambut dengan sholawat, atau ditutup doa kita dengan sholawat. Dan sholawatnya bisa sholawat yang kita baca dalam sholat, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini seperti syarat di dalam berdoa. Seorang sahabat ketika tahiyat, ya, tasyahud, kemudian langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terdengar oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, wahai fulan, jika engkau berdoa maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawatlah kepadaku, setelah itu silahkan minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya adalah bacaan tasyahud kita. Bukankah ketika tasyahud at-tahiyatu lillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu bersolawat, dan di akhir solat kita baru berdoa. Padahal doa ini adalah sunnah. Dan ini adalah salah satu tempat yang diijabah, yaitu berdoa di akhir solat kita, ya. Kemudian adab selanjutnya memilih waktu dan tempat-tempat diijabahnya doa. Salah satunya sepertiga malam terakhir, ketika turun hujan, antara adzan dan iqamah, ya. Kemudian di tempat-tempat yang mustajab seperti di Mekah Al-Mukarramah, ya, di Madinah, di Multazam dan yang lain. Nah, itu adalah doa atau adab-adab yang berdoa. Kemudian salah satu adab yang penting, jangan sampai kita bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim doanya akan senantiasa dikabulkan malam yasta'jil, ataupun ketika dia tidak tergesa-gesa. Tergesa-gesa maksudnya seperti apa? Doa saya tidak dikabulkan. Menyebutkan bahwa doa kita tidak dikabulkan ini adalah al-ajalah. Itu tergesa-gesa, dan tergesa-gesa ini adalah dari syaitan. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memanfaatkan 4 hari yang tersisa ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kita termasuk orang-orang yang diijabah doanya, sehingga doa ini akan menjadikan sebuah perubahan yang signifikan di dalam jiwa kita, kemudian keluarga kita, keturunan kita, dan masyarakat sekeliling kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Agus, saya terinspirasi ketika melakukan menceritakan sejarah Umar bin Khattab. Cuma saya ingin bertanya Pak, apakah ada pemimpin-pemimpin sekarang umat Islam yang berakidah seperti Umar bin Khattab? Atau amalan-amalan apa yang harus lakukan sehingga kita bisa setidak-tidaknya separuh seperti Umar bin Khattab gitu. Ya. Karena sampai detik hari ini saya sedih Ustaz melihat pemimpin yang ada di seluruh dunia. Ya. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disepakati oleh para ulama kesahihan, itu la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi, ya, akan senantiasa ada satu golongan atau segolongan dari umatku yang mereka berjalan di atas kebenaran. Kemudian mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu ta'ifah atau kelompok ini, ataupun bisa jadi seseorang. Karena kenapa? Al-jamaah menurut Ibnu Abbas, ya, atau Ibnu Mas'ud, al-jama'atu man yuwafiqul haq wa in kana wahdak. Ya. Al-jamaah itu siapa saja yang mengikuti kebenaran walaupun kau hanya seorang, disebut jamaah. Dari hadis ini para ulama mengistilahkan kelompok ini adalah at-ta'ifah al-mansur, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih luas lagi ini adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di sini bukan organisasi, tapi barometernya, ukurannya apa? Tadi, man wafaqal haq, siapa yang mengikuti kebenaran. Kemudian hak ini apa? Kebenaran ini apa? Maqala Allah wa qala Rasul, apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau dikatakan masih ada, ya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak dan Rasulullah SAW shadiqul masduq. Ya. Rasul itu adalah orang yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ketika Rasulullah SAW bersabda dengan hadis ini, ya, kemudian kelompok ini atau pribadi ini benar-benar hilang di muka bumi. Tidak ada. Ada, kita tidak tahu. Tapi kita hanya diberikan, ini ciri-cirinya apa? Mengikuti qala Allah, mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti sabda Rasulullah SAW, kemudian memahami keduanya seperti sahabat memahami firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan ini ada dalam Al-Quran, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, maka sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah tanpa pemahaman para sahabat ini kurang afdol.
Karena siapa? Sahabat ini adalah muridnya Nabi dan paling tahu tentang bagaimana ayat ini diturunkan. Oleh karena itu banyak sekali dalam hadis-hadis sababun nuzul para sahabat menyebutkan nazala fiyya atau nazalat fiyya. Oh, ayat ini turun kepadaku. Saking taunya, ya, taunya bagaimana Quran ini diturunkan. Kemudian ahli tafsir dari para sahabat, kadang-kadang kita membaca Al-Quran terjemahnya kok gini. Misalkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Kalau kita mengartikan apa? Oh, kamu mitnah saya gitu. Bukan, padahal fitnah di situ adalah kesyirikan. Kesyirikan itu lebih keji daripada pembunuhan yang dilakukan di kota Mekah. Nah, ini penting. Kemudian berkaitan dengan tadi, ada nggak pemimpin? Ya, ada. Apakah kita menunggu? Tidak menunggu. Tapi kita berusaha. Kalau ada yang pemimpin seperti itu, kita ikuti. Ya. Kemudian kita seperti sedang membawa tongkat estafet. Tidak tahu kapan kejayaan Islam ini akan tumbuh lagi. Kalau kita sudah membawa tongkat estafetnya, mungkin anak kita merasakan, cucu kita merasakan. Jadi jangan terfokus kapannya. Tapi dari sekarang, tugasnya apa? Kita orang tua misalnya, didik anak-anak kita dengan pendidikan Islam, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian pemahaman para sahabat, maka jadilah nanti generasi kita atau generasi setelah kita akan lebih baik. Dan sekarang mengkhawatirkan, ya, sebagian orang tua itu sekarang terfitnah dengan ini. Jadi yang sering share-share status yang kurang benar itu anak-anak atau orang tua. Ternyata orang tua juga kita lihat teman-teman yang lebih tua dari kita nge-share-nya yang gak bermanfaat gitu ya. Ini kita dinabobokan dengan teknologi dan menjadikan orang tua lebih kekanak-kanakan. Jadi intinya pemimpin seperti itu masih ada. Dan bahkan kita belajar dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz masih keturunan siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Ternyata setelah Khulafa ar-Rasyidin, ya, setelah Muawiyah dan yang lainnya, datanglah Umar bin Abdul Aziz, dan para ulama menyebutkan ini adalah Khulafa ar-Rasyidin yang kelima. Karena saking, ya, pemimpin ini walaupun tidak sekelas sahabat, tapi kepemimpinannya diakui sebagai pemimpin adil sehingga rakyatnya sejahtera. Yang disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur terjadi di masa Umar. Dan gebrakannya apa? Yang pertama dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz itu menghapuskan korupsi dan nepotisme. Nah, sekarang kan subhanallah, ya, di kita triliun-triliunan kalau dibagi ke bapak-bapak banyak sekali, ya. Karena itu jangan diam saja, tapi beraksi. Artinya semampu kita mampu mendidik anak, menjadikan generasi yang baik. Ini adalah tugas kita. Bukan berarti menggunakan senjata dan yang lainnya. Tidak tepat seperti itu, ya. Atau belum tepat. Kita punya tugas masing-masing mendidik anak saat ini, menjadikan generasi yang lebih baik, dan mudah-mudahan ini adalah saham yang kita tanam untuk kejayaan Islam. Wallahu a'lam. Jika ada lagi, cukup. Oke, kita cukupkan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.